Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Darjab gelombang 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Silvianto SPDI yang bertugas di Sekolah SMP Negeri 5 Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran UKIN PPG Darjab gelombang 1 tahun 2021 dengan judul materi Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqamah. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya buat sendiri. Mohon masukan dan saran untuk peningkatan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Hari ini marilah kita tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan. Anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, coba ketua kelas dipimpin kelasnya. Silakan. Semuanya berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa. Alhamdulillah, doanya sangat khusyuk ya. Bapak hari ini sangat senang sekali. Doanya bagus. Untuk memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Arman Syah, Hadir Pak. Baihaqi, hadir Pak. Siti Aisyah, Zubaidah. Ya, alhamdulillah selesai kita absen. Baik, anak Bapak, alhamdulillah. Sebelum pada hari ini kita melanjutkan materi yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Itu adalah materi kita hari ini. Namun Bapak ingin mengulas daripada materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak, siapa kira-kira yang masih mengingat tentang pengertian iman? Minggu lalu Bapak jelaskan. Coba tangan, siapa bisa? Saya, Pak. Nah, apa itu? Iman adalah artinya percaya. Percaya? Ya. Percaya, bagus. Jelas, iman adalah percaya. Ya. Yang lebih luas, kira-kira siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Siapa namanya, Nak? Dimas, Pak. Ya, apa artinya itu, iman? Iman adalah bahwasanya meyakini dan mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Ya, bagus. Kasih. Aplaus. Nah, dalam bab 2 ini adalah kita mengupas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna kejujuran sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait di dalam pelajaran kita. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh perilaku jujur. Nah, ini dia. Banyak sekali contoh-contoh jujur
yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali itu. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Baik anak-anak, rasanya kalau kata-kata jujur ini bukanlah lagi asing dalam kehidupan kita ya. Karena pada dasarnya kalau Bapak melihat dari wajah-wajahnya ini semuanya anak-anaknya ini pasti jujur semuanya. Ya, jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Inilah jujur. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Itulah sebenarnya jujur. Sesuai nggak dia? Kalau sesuai maka dia jujur. Kalau kita perbuatan kita. Nah, ada juga contoh jujur seperti kalau kita makan di kantin. Nah, ini sering terjadi nih. Anak-anak yang nggak jujur. Dimakannya bakwan 3, dikatakannya 2. Itu jujur enggak itu? Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Lahir di Mas'ud anin Nabi SAW qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian landasan hukum mengenai jujur ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang sudah Bapak jelaskan tadi pada tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, artinya ketika ada kebenaran itu kita sembunyikan tidak boleh. Katakanlah yang benar itu benar sekalipun pahit. Itulah baru namanya jujur. Baik. Amanah itu apa kira-kira? Siapa yang bisa menyimpulkan amanah? Saya, Pak. Siapa namanya? Amanah artinya terpercaya atau seseorang dapat dipercaya. Iya, bagus. Amanah itu seseorang yang dapat dipercaya. Apabila dipercaya dia tidak berkhianat, itulah amanah. Kalau sesudah dipercaya dia berkhianat berarti tidak bisa dipercaya. Nah, kemudian istiqamah. Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak. Beri Pak. Siapa kira-kira yang bisa? Tadi sudah disebutkan oleh temannya pengertian amanah. Sekarang istiqamah. Siapa kira-kira anak-anak Bapak yang bisa? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa nama kamu? Iya, coba. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian Iya, dan bagus. konsekuen dalam tindakan. Iya, bagus. Tangan. Beri Pak. Anak-anak, sepertinya semuanya sudah mengerti ya. Karena perwakilan dari beberapa temannya tadi bisa memaparkan, itu artinya kalian belajar di rumah. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan membagi kelompok ya. Kita nanti bagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sekarang ayo kita bagi. Oke, alhamdulillah kelompoknya sudah terbagi menjadi 3 ya. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk memudahkan dalam pembagian kelompok ini ya, tugasnya coba kita lihat di media pembelajaran ya. Coba perhatikan ke depan seluruhnya anak-anak. Ya. Terlihat? Terlihat. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Sini ada peta konsepnya itu. Kemudian perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 42 sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian perilaku amanah sebagai implementasi Quran surah Al-Anfal ayat 20 tuh. Kemudian menerapkan perilaku jujur, amanah dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang paling susah nih. Saat menerapkan kejujuran itu di dalam diri kita pribadi.
pribadi. Ada yang jujur dengan omongan tetapi perbuatan tidak jujur. Maka ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk anak-anak semua dalam kelompok ini masing-masing mengamati dengan gambar yang Bapak bagikan ini ya. Kemudian nanti baru Bapak tayangkan atau tampilkan video yang ada pada media kita. Ini coba kalian amati dulu. Silakan amati. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Kita kembali mempelajari tema ini. Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana Susu saja. murah. Ayo Ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu Susunya, Pak. tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mbak, kamu jangan nakal begitu dong. Mbak, tunggu. Mbak, kamu mau kemana? Kembali, kamu jangan membuat orang susah. Nah, begitu dong. Itu namanya kambing pintar. Nak, jangan lama-lama mainnya. Hari sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Hari ini dagangan kita sepi.
langganan kita mengeluh harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Iya, Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang, sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup, meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, Ayo silakan dipilih. Ya, siapa yang mau ambil banyak? Bisa dikasih murah. Ayo silakan. Aku milih. Ayo, oh ya sebentar dulu ya. Oh ya boleh silakan ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa kurang lagi. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. benar sekali Bu, karena mahal pembeli jadi enggan. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung? Lebih murah, tapi tetap untung. Benar Bu, Ibu tidak percaya. Begini Bu, kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini Bu, semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan Ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, iya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf Bu, kami akan pergi. Awas, Ibu akan menyesal telah menghina kami.
Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya? Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Kasar sekali udah perempuan. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? hingga beberapa bulan kemudian di bawah terik matahari kemarau kota Madinah. Ayo kita istirahat dulu, nak. Musim panas sudah tiba. Kambing kita mulai sedikit susunya. Berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan, Bu? Kita harus yakin, Bu, rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana? Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar.
Tenang saja, Bu. Kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku? Iya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini ibu akan membeli susu berapa kendi? Aduh, maaf ya nak. Hari ini ibu sudah membeli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baik Bu, tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mari nak, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, aku akan ke rumah Ibu Zahra saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita beli susu kambing yang ini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya ya Pak, kalau beli sama yang biasanya kan harga susunya lebih mahal. Hari itu hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang membeli susu pada gadis malang ini. Ia nampak sedih. Dengan gontai, ia melangkah pulang. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya bawa habis ludes, tidak bersisa. Bagus, bagus. Ini upahmu hari ini. Besok pagi-pagi sekali kau sudah harus mulai berjualan, biar makin banyak susu yang bisa kau jual. Baik, Tuan. Itu kan pedagang yang mengusir ibu. Pantas saja harga susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia yang menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air.
Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang, selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah. Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo, ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah? Ada apa ya? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap.
Tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Asyim. Hah? Melamar anakku untuk Asyim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah, tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak seorang gadis pemeran susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis itu dengan Asyim bin Umar, putra beliau. Silakan. Apakah boleh saya meminum susunya? Ya, boleh. Silakan, silakan. Susu ini adalah hidangan khusus dari kedua mempelai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dari garis keturunan mereka terlahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal, bahkan disebut Khalifah. Anak-anak semuanya, setelah mengamati video tadi ya, bagaimana kira-kira? Menarik? Menarik! Mengantuk apa tidak? Tidak! Dan setelah gambar yang Bapak bagikan, kemudian tadi ada video yang harus kalian amati, maka Bapak sudah memberikan tugas tadi, ini kalian kerjakan dalam bentuk kelompok ya, diamati berdasarkan gambar yang Bapak bagikan masing-masing kelompok, kemudian video yang sudah kita saksikan atau kita tonton baru. Nah, setelah nanti ditulis tugasnya, setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok mewakili satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada pengamatan atau penugasan yang sudah diberikan oleh Bapak. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, anak-anak Bapak udah siap untuk presentasi kira-kira? Sudah. Baik, alhamdulillah kelompok C dan kelompok B sudah presentasi, juga hasilnya bagus. Sekarang yang berangkat adalah kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan
hasilnya alhamdulillah ya, dari kelompok A, B, C juga memaparkan masing-masing pemaparannya. Kemudian sedikit Bapak ingin menguatkan terkait dengan media yang Bapak tampilkan tadi, bahwasanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ada seseorang yang penjual susu dengan ibunya, menjual susu tersebut murah. Mengapa bisa dijualnya susunya murah? Karena si kafir Quraisy tersebut mencampurnya dengan air. Maka pada satu ketika saat itu orang-orang akan beralih semuanya membeli kepada si kafir Quraisy. Karena mengapa? Karena susunya lebih murah. Nah, kemudian tentunya ibu si pemerah susu ini tadi kan agak kesal dan agak kecewa. Maka mereka berdialog di rumahnya kepada anaknya. Nah, bagaimana kalau kita ikuti juga cara langkah-langkah kafir Quraisy itu menjual susu tersebut? Dengan apa, Bu? Dengan mencampurnya dengan air. Tetapi anak ini tidak akan mau. Karena mengapa? Hal itu adalah tidak jujur. Maka dari hal tersebut, perbuatan anak tersebut atau perilaku anak tersebut juga mencerminkan contoh jujur di dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk juga di dalam usahanya. Maka jujur ini adalah sangat penting. Ya baik, adapun kesimpulan dari mata pelajaran hari ini, bahwasanya sikap jujur itu wajib kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Begitu juga dengan berperilaku amanah, kemudian wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya mengapa? Supaya kita dapat dipercaya oleh orang. Jangan ketika diberi amanah dia beriak. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka tugas yang sudah Bapak berikan tadi, kalian kerjakan di rumah. Ya, sumber belajarnya boleh dari buku dari sekolah, boleh dari perpustakaan, kemudian boleh sumbernya dari internet. Artinya kalian mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Baik, dengan penugasan tadi yang Bapak berikan atau PR-nya, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, jadi tentang kebersihan. Anak-anak diharapkan juga belajar, boleh dari sumber internet, dari buku-buku yang lain kakak kelas, boleh.